Mr. Ocha atau biasa dipanggil Mr. O. Yang penting jangan panggil saya aja. Saya udah ada yang panggil saya, istri saya. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini suatu yang luar biasa, karena pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Pada pagi hari ini langit cerah dan alhamdulillah saya juga di depan saya itu sangat cerah sekali karena kehadiran dari sosok mahasiswi cantik ya yang bernama Huwaida. Huwaida ini pernah menjabat sebagai duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Huwaida ya. Lebih lanjutnya kita spill CV singkatnya dari Huwaida langsung. Silakan Mbak Huwaida, sapa teman-teman Bibir Manis. Baik, terima kasih Bapak Hajat. Sebelumnya saya ucapkan halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Huwaida. Saya akan disapa Wiwit Bapak. Wiwit? Iya. Saya merupakan mahasiswi semester akhir tapi nggak tua-tua banget ya Bapak. Masih semester 7. Saya dari Bangkalan. Kebetulan akhir-akhir ini kesibukan saya di menyusun skripsi sih Bapak. Walaupun sebentar lagi sudah sidang, alhamdulillahnya. Untuk itu kesibukannya akhir-akhir ini karena saya juga baru lengser dari Duta FEB 2021, jadi saya memutuskan untuk menjadi mahasiswa sepenuhnya gitu ya Bapak. Benar-benar fokus terhadap tanggung jawab saya sebagai mahasiswa sih Bapak. Dulu berarti nggak bertanggung jawab? Oh, bertanggung jawab Bapak, tapi kan masih diimbangi dengan kegiatan di luar seperti organisasi, jadi tanggung jawabnya double gitu Bapak. Double, sekarang single. Single. Ya, ada fokus di ranah kuliah saja. Kuliah saja. Ngomong single ini, saat ini udah punya pacar apa belum? Nih, bapaknya penasaran gitu. Ya, banyak yang nanya ya teman-teman saya tuh. Setiap kali saya podcast dengan mahasiswa cantik itu, kalau saat itu punya pacar belum? Jadi nanti kan saya nggak bingung jawabnya. Maaf sudah sold out gitu kan. Untuk saya sendiri Bapak, alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah. Ya, semoga langgeng sampai jenjang pernikahan ya. Amin. Yang terbaik ya Bapak. Ya, yang terbaik. Kalau jodoh ya insya Allah ya. Orang sini. Kebetulan domisilinya sama-sama Madura, tapi beda pulau. Beda pulau. Iya. Sekarang di LDR. Sekarang masih ada di sini Bapak. Masih ada di sini. Semester 7 juga. Iya. Nyusun juga. Ya, kita sama-sama pejuang semester akhir. Dua semester akhir. Jadi Huwaida ini sekarang dari pejuang semester akhir, pejuang skripsi, dan insya Allah bulan depan sidang. Ya, amin. Amin. Nanti didoain sama Bapak juga. Amin. Kita saling mendoakan. Ya. Huwaida Wiwit ya, ya Mbak Wiwit ya. Huwaida panggilnya Wiwit. Ya, saya di Darwasati manggilnya Ocha. Ocha. Iya Ocha. Mbak Wiwit asal mana Mbak Wiwit? Saya asal dari Bangkalan, asli Bangkalan. Asli Bangkalan. Kalau bahasa Maduranya apa kabar apa? Derma Kabra. Pelan-pelan. Derma Derma. Kabra. Derma kabar. Saya taunya makro sekalangkong. Itu Bapak Selangkung, terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya. Kore-kore. Mari. Oh mari. Iya. Derma kabar. Ya. Kalau balasannya makro sekalangkong depan deh. Iya, depan deh Bapak. Kalau bahasa Maduranya saya kamu. Apa ya? Saya tuh apa bahasa Maduranya? Engkau. Engkau. Iya. Saya lagi. Saya itu bisa sayang, bisa tresna. Oh, engkau tresna. Kabena, kabeen gitu. Kabena kabeen. Kabeen, salah satu aja Bapak. Kabeen. Iya. Engkau tresna kabeen. Iya. Istriku apa istriku? Tambile. Tambile. Engkau tresna kabeen.
Tambie. Tambine. Saya sayang kamu istriku. Ya. Bahasa Inggrisnya I love you my wife. Bahasa Madura itu memang lebih lucu ya Bapak. Lebih lucu ya. Dan orangnya lucu-lucu ya. Iya. Wiwit asal Bangkalan. Saya ingin flashback dulu ke SMP. SMP Wiwit itu di mana? Sama kebetulan SMP saya juga di Bangkalan. Bangkalan. SMA-nya juga. SMP berapa? SMP 1. Kalau aku SMP berapa tuh ya? Lupa saya. Berarti SMP 1 Wiwit. Ya. Terus, nah selama SMP ngapain Wiwit? Wiwit bisa bahasa Inggris nggak? Itu. Oh, itu. Ya, when you join high school, what did you do? Ya, during 3 years, selama 3 tahun SMP itu ngapain aja? Mungkin sama ya dengan rekan-rekan sekalian. SMP itu kan masa peralihan ya Bapak, dari masa SD kita yang suka main-main, terus sedikit lebih meningkat di masa sekolah menengah gitu, sekolah menengah. Nah, kalau saya sendiri di SMP itu masih gencar-gencarnya mencari pengalaman Bapak, mencari pengalaman. Namun saya Cari pengalaman di mana Sari? kalau saya mencari pengalamannya di ekstrakurikuler. Saya cari pengalaman di warung kopi. So Bapak, sembari sekolah saya nongkrong itu tidak boleh terlupakan Bapak, agar tidak stres. Iya Bapak. Jadi eskul apa tadi di SMP? Kebetulan di SMP itu ada eskul lukis juga Bapak, eskul lukis. Iya. Nah, namun ekstrakurikuler di bidang lukis semasa SMP ini saya kurang mendalami Bapak, karena mungkin tadi saya sudah insecure. Kalau sekarang kan insecure ya Bapak. Saya sudah minder terlebih dahulu karena pada dasarnya yang ada di bidang lukis itu sudah pada mahir gitu, sudah pada jago. Nah, akhirnya karena saya minder, saya kurang yakin juga. Jadi saya tidak mendalami eskul itu. Nah, terus saya beralihlah ke eskul basket waktu itu. Sempat sering kali saya ikut basket karena kok seru gitu. Kok seru. Nah, ikut tuh Bapak sampai pertengahan lumayan lah, saya jadi suka olahraga juga. Terus kebetulan terputus karena sibuk dengan kegiatan kelas 3. Memutusin siapa? Yang putusin saya Bapak, karena saya sudah tidak nyaman dengan basket. Oh iya. Kebetulan sudah sibuk dengan kegiatan kelas 3 seperti UAS, rapor, gitu Pak. Bimbel juga kan waktu SMP, jadi saya putuskan untuk Bimbel itu bimbingan belanja. iya, bimbingan belajar. Oh, belajar. Oh, belanja. Persiapan UN ini, ujian nasional. Oh iya. Oke, itu Bapak semenjak SMP itu lebih sering banyak mencoba sih Bapak, mencoba hal baru. Berarti lukis itu udah dari SMP. Ya, namun kurang saya dalami gitu, karena saya udah minder duluan Bapak. Tapi saya tetap menyukai lukis sih pada saat itu. Pada saat itu akhirnya lulus SMP nih. Nah, pada saat lanjut ke jenjang berikutnya senior high school, bingung nggak mau lanjutin kemana? Di SMA-nya, di SMP ke SMA. Sebenarnya rada bingung karena opsi sekolah menengah negeri yang ada di Bangkalan itu ada 2 opsi Bapak, antara 1 dan 2 gitu. Loh, 3 dan lainnya apa? Maksudnya kayak jenjangnya yang lebih akreditasinya terlihat gitu Bapak. Jadi karena setelah diskusi dengan orang tua saya juga memutuskan untuk di SMA Negeri 1 dulu. Diskusi ada moderatornya nggak? Mungkin moderatornya saya sendiri nih. Oh iya. Audiensnya orang tua saya Oh, gitu. MC-nya siapa? MC-nya adik saya mungkin ya. Gitu, setelah bingung saya memutuskan di Mbak Bin sudah bercanda ya? orang Madura emang baik-baik kan Oh, Bapak? baik-baik ini. Nanti sekarang nyaman gimana tuh? Ya ampun. Gitu ya Pak. Nah, jadi saya memutuskan di SMA 1 itu tadi. Berarti SMP 1, SMA 1. Iya, saya mau jadi yang pertama, nggak mau jadi yang pertama ya. Tapi nanti nikahkan jadi yang kedua. Tapi kan seterusnya sebagai pasangan hidup dan sih Bapak. Oh iya. Kan nomor 2. Oh, iya. Pernah nggak
kata-kata menarik gitu ya Bapak. Saya dulu masih ingat nih pembahasan saya. Oke. Ya. Mbak Wiwi, kalau merah itu tandanya apa kalau udah merah? Berhenti. Kalau kuning, Hati-hati. kalau hijau, Jalan. kapan? Jalan kayaknya kalau saya free ya Bapak. Bisa ngopi ya, di kanan kopi ya, ini saya. Sama Pak Ma ya. Iya, gitu. Tadi SMA, sekarang akhirnya memutuskan sekolah di SMA 1 Bangkalan. Iya benar Bapak. And then, what did you do again? Karena rasa penasaran dan rasa mencobanya tidak berhenti di SMP saja, dan saya masih suka bermain nih Bapak. Kebetulan saya suka sekali dengan yang namanya jalan-jalan. Bermain terus ya dari SD ya? Main Bapak, dari SD saya sering mandi sungai, sering Bapak. Kok enggak itu politik? Kok glowing gini mandi? Sungai susu ya nih? Sungainya sungai susu Bapak. Anda. Kebetulan rumah saya dekat juga sama sungai Di gitu. mana sih? Kota Dasar. Enggak. Rumah kan Kota Dasar atau main itu kan? Oh iya, saya di Burnet Bapak. Di Oh Borneo, ya berarti pesantren Askom Madiyah. Iya, kurang lebih di situ tapi sebelumnya Bapak. Sebelumnya, Iya. ya. Di SMA itu karena saya suka jalan-jalan terus terkendala. Capek dong, Enggak dong Bapak, kan saya ngelakuinnya seneng kan. jalan kaki. Nah, kayak mengeksplor gitu Bapak, mencari refreshing gitu kan. Oke, karena saya suka jalan-jalan, jadi saya cari kegiatan yang banyak kegiatannya di luar sekolah, di luar kota. Nah, karena saya tidak kapok, jadi saya ikut lagi di seni ekstrakurikuler di bidang lukis. Ada lagi kebetulan. Ada Pak, Ya. ada. Nah, tapi saya senang di ekstrakurikuler lukis yang ini karena pada dasarnya benar-benar dibimbing dari nol. Nah, kenapa saya tidak minder Bapak? Karena yang masuk eskul ini rata-rata memang benar-benar teman-teman SMA yang mau belajar gitu Bapak. Nah, jadi yang mengajari ini dari yang udah ahli mengajari yang benar-benar start dari bawah. Nah, kenapa Itu juga dong, kayak joget dari bawah. Kalau begitu Bapak, dari yang belum mahir akhirnya jadi mahir gitu Bapak. Jadi semakin menarik lagi karena ekstrakurikuler ini juga selain melukis dan belajar di ranah SMA, saya juga diajak keliling Bapak, entah itu ke museum, ke lomba-lomba lukis, ke luar kota gitu Pak. Kan jadi seru ya Bapak. Ya, Banyak siapa yang ngajak? ibu gurunya. Gurunya. Iya Bapak, pembimbing ataupun pembina dari ekstrakurikuler ini. Enak ya jalan-jalan terus ya. Enak Pak, seru. Karena saya karena jalan-jalan tadi, karena eksplorasi tadi, saya jadi menemukan hal kecil gitu Bapak. Hal kecil yang belum pernah saya temukan dan bikin saya berpikir gitu. Kok nggak hal besar aja yang teman? Kalau langsung hal besar jadi nggak kelihatan ya Bapak. Mungkin udah bawa tas besar sih. Iya sih Bapak, nggak muat sih. Karena saya kemana-mana kayaknya bawa tas kecil gitu, yang penting muat HP. Berarti hal kecil ya Mbak ya? Iya. Ya. Berarti akhirnya sudah merasa mahir itu melukis itu kelas berapa? SMA? SMA semenjak kelas 2 ke 3, tapi saya yang menguasai entah dari konsep warna dan lain-lain itu dari kelas 3. Kelas 3 SMA dan berlanjut sampai sekarang. Terakhir melukis apa atau siapa? Akhir melukis pemandangan waktu itu. Pemandangan, melukis orang bisa nggak? Kurang lebih bisa sih, tapi karena saya juga lebih suka di pemandangan gitu ya Bapak. Jadi lebih sering saya nulisnya di view, di pemandangan gitu Bapak, di awal. Coba melukis orang, saya siap dari itu. Nanti setel-setel kita nanti foto ini dilukis ya. Nanti saya pajang. Enggak itu cover bibir manis bukunya nanti ya. Oh ya, udah ada bukunya Bapak. Sedang menyusun, jadi saya minta tolong mahasiswa itu mengcover dari video ke tes kayak gitu. Nanti covernya, nanti saya minta saran dari ini ya covernya kayak gitu. Luar biasa ya Bapak. Berarti selain secara visual juga bisa
secara teks podcast ya Bapak. Ya, menurut saya dan ini menjadi tagline ganggu aja. Dan tagline saya adalah podcast ini adalah nanti. Jadi saya belum menjadi sultan, tetapi pegawai sultan. Jadi belum bisa berbagi harta, hanya bisa berbagi kata-kata, Mbak. Keren ya? Keren banget Bapak. Ya, nah itu. Nah ini namanya nanti Mbak ini menjadi tokoh serasi, tokoh seribu inspirasi. Soalnya saya pernah baca quotes Mbak. Makna kehidupan kita adalah bukan dilihat dari seberapa nilainya kita, tapi banyaknya inspirasi yang kita sebarkan ke orang lain, Mbak. Kayak gitu, Mbak. Keren lagi, Mbak. Keren banget Bapak. Sebenarnya nggak jauh sama prinsip saya Bapak. Prinsip saya itu sebagaimana pada dasarnya gitu ya kan, kita juga manusia. Saya juga punya prinsip manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Sama nih kan Bapak, sama-sama inspirasi kan. Nah saya suka banget tuh, saya juga megang prinsip itu karena bagaimanapun Gimana megangnya, Mbak? Megangnya gimana? Kenapa? Megang prinsipnya. Pegang Bapak, saya selalu ingat prinsip itu. Karena kalau dipegang itu kan nggak bisa ya Bapak, nggak kelihatan. Iya gitu, karena saya pengen juga bermanfaat buat orang lain gitu Bapak. Dan menurut Mbak ini salah satu podcast ini bermanfaat ya? Bermanfaat buat Bapak, kan saya juga bisa sharing gitu. Siapa tahu juga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton gitu. Saya juga bisa cerita sama Bapak Ocat juga. Iya, makasih loh Mbak. Sama Bapak. Ya, kita nggak tahu Mbak, mungkin ada kalimat afirmasi dari kita yang bisa menyemangati orang lain gitu kan. Iya, menjadi benar. badan amal kita ya begini ya. Oke. Tadi SMA berarti ekskul melukis sama apalagi basket. Ya, ini Kopes. Apa itu? Kopes itu komunitas pecinta seni juga Bapak. Tapi bukan hanya dilukis, entah itu nari atau main teater. Berarti mau bisa nari juga. Kalau nari saya belum bisa, tapi kalau teater insya Allah bisa. Saya suka gitu Bapak, memerankan peran gitu, saya suka Bapak. Berarti nanti bisa acting dong ya? Bisa. Oke, nanti. Ya tolonglah nanti pas cerita masa kelam acting nangis gitu loh. Tapi saya lebih sering pura-pura bahagia sih Bapak. Pura-pura nggak pura-pura lupa gitu ya. Itu lagunya siapa tuh pura-pura lupa? Siapa ya, saya juga lupa dulu. Iya, siapa lupa. Berarti ikut UKM Bloomer dulu juga? Enggak Bapak. Enggak. Oh, pernah dulu, tapi enggak sampai diklat sih Bapak. Di ranah FEB UKM Sungai Besis. Dari situ juga bergerak di bidang teater itu. Saya juga minatnya di teater pas waktu daftar. Ya, karena saya lihat menarik gitu Bapak. Tapi terhenti karena kan saya juga terbatas apabila saya harus keluar tengah malam, keluar malam. Sedangkan kegiatan UKM yang ini juga kegiatannya rata-rata malam Bapak. Nah, saya merasa saya juga tidak mau menentang teman-teman yang ada di rumah. Jadi saya alihkan ke kegiatan yang bisa saya laksanakan entah itu pagi ataupun sore. Maksudnya dialihkan kemana? Public speaking. Public speaking Ya. pada waktu itu. Iya Bapak. Di mahasiswa baru gitu, masih semester 1 juga Bapak. Berapa semester aktifnya? Ya Bapak, akhirnya 1 semester sih Bapak. Terus saya lanjut mengikuti himpunan mahasiswa manajemen waktu itu. Kembali lagi gitu, karena pada dasarnya saya tuh pengen explore, pengen punya pengalaman, terus pengen jalan-jalan juga sih Bapak. Karena kalau ada kegiatan otomatis pasti ada lah satu tempat atau satu lingkungan yang saya kunjungi gitu Bapak. Karena itu saya juga, karena memang anaknya suka yang baru, terus suka hal baru, suka jalan-jalan, tetap saya ikut organisasi gitu Bapak. Ikut himpunan, sesudah himpunan langsung ke duta FEB ini Bapak. Duta ini sampai ke Gajah, nggak sampai putra putri, potra potre. Saya terharu nih.
Pokoknya maknanya lama. Satu. Dari SMA pacaran. Udah ganti. Astagfirullah, udah ganti. Saya setia loh bapak. Katanya ada mantan. Iya punya mantan. Punya mantan tapi nggak banyak dong bapak. Ini tadi ceritanya sedih ya, sampai terharu saya. Oke, ke sesi ketiga. Beli pernah nggak mengalami sendiri atau melihat konyolan, cerita lucu, peristiwa lucu? Peristiwa lucu apa? Oh pernah, Iya. pernah bapak, pernah. Tapi ini pas masa kecil bapak SD. Iya, SD. Nah, kebetulan SD. Ini nanti sejak kapan? Alhamdulillah dari kandungan ya. Iya. Berarti ibunya cantik ya? Ya ampun. Pokoknya ganteng. Iya. Ganteng dan cantik orang tua saya. Enggak, maksudnya saya nggak ganteng, istri saya cantik loh. Lanjut. Oke, kejadiannya itu pas SD bapak. Pas masih saya di rumah nenek saya. Nenek saya. Oke. Nah, Lagi berkunjung ke rumah nenek ceritanya. enggak, memang saya waktu itu masih satu rumah sama Oh, nenek saya. iya, iya. Nah, oke bapak, di situ tengah malam jam 2 kalau nggak salah, atau jam 2 jam 1 itu pokoknya tengah malam ada yang ketek-ketek pagar. Oke, ketek-ketek pagar kan berisik ya bapak tengah malam, siapa ya gitu, masa iya ada tamu jam 2. Penasaran lah, akhirnya sepupu saya yang ngecek pertama kali. Nah, habis ngecek dia lari. Kenapa? Kenapa gitu? Ada pocong, pocong ya, pocong. Akhirnya penasaran semua, keluar semua bapak, satu rumah keluar ke depan. Beneran ada pocong, tapi warna merah. Tapi warna merah. Nah, itu pocongnya bener-bener pakai kresek warna merah tapi bapak, seluruh dari atas sampai bawah. Nah, loh, kok gitu? Ini gimana? Takut? Apa mau ngecek gitu? Kok ada pocong warna merah pakai kresek lagi, bukan kain kafan ya kan? Penasaran tuh, penasaran. Akhirnya Mas jangan iseng tengah malam, nggak ada sebut. Mas jangan iseng tengah malam gitu. Terus tuh bapak, kan namanya pocong diikat kan, nggak tangannya nggak ada gitu. Terus dia nyenggol pagar tuh, bunyi gitu, ketek-ketek. Takut, apa mau diusir ya gitu. Akhirnya ada om saya gitu, memberanikan diri gitu. Nah, dibiarin nggak pergi-pergi gitu. Tapi takut juga bapak, kan benar-benar terselimuti gitu. Akhirnya, Mas, kenapa gitu? Mas, gila ya? Mas, gila ya? Ya ampun, itu saya ingat banget. Saya masih SD kelas 3 lah, saya ingat banget kejadiannya sampai saya jadi cerita juga. Terus, Mas, gitu kenapa gitu? Hasil diem gitu bapak, diem. Terus ternyata tau nggak tahu dia bisa lari ternyata bapak, ya ampun ya. Usut ternyata emang orang gila bapak, tapi serem banget itu pocong beneran, ya ampun. Jam 2 jam 1 emang. Terus ternyata bukan rumah saya doang yang didatangi gitu, udah banyak keluarga yang diteror gitu kan. Terus saya juga heran sampai sekarang gimana cara dia pakai kresek itu bapak. Dan saya pikirkan sampai sekarang cara pakai kreseknya gimana gitu, apa emang mau nakut-nakutin atau mau gimana, kurang tahu sih. Itu sih bapak yang masih diingat sampai sekarang. Iya, karena untuk cerita konyolnya betul pasti masih diingat. Oke, Dewi, sebelum closing statement, tolong Dewi kasih quotes inspiratif untuk rekan-rekan mahasiswa UTM atau mahasiswa se-Indonesia yang nonton podcast Bibir Mahasiswa. Sebenarnya nggak bakal ada habisnya ya kalau untuk memberi kebaikan gitu ya. Memberi kebaikan tuh nggak bakal ada habisnya teman-teman. Cuman karena Bapak Ocat bertanya dari saya, jadi saya akan memberikan apa yang saya pegang teguh gitu ya. Dari awal hingga sekarang gitu. Memang saya selalu berpegang ke kalimat tadi Bapak. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat buat orang lain. Apapun itu Bapak. Nggak harus dari hal besar gitu, hal kecil gitu. Karena ini Bapak, tanpa manusia pun kita kadang tidak bisa memulai hal baru gitu. Tapi kalau kita menganggap berat hal yang kita lakukan juga, itu bakal menghambat jalan kita gitu. Jadi intinya nggak
yang kita apa yang kita tanam itu yang kita panen, gitu nggak sih Bapak? Iya. Iya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai nantinya, gitu Bapak. Jadi nggak perlu takut untuk berbuat baik. Itu aja sih Bapak dari saya. Ya. Closing statementnya adalah siapa pemilik bibir manis menurut Bibi? Kalau menurut saya pemilik bibir manis adalah ibu saya, karena dari bibir ibu saya keluar doa-doa untuk saya. Ya, Masya Ya, Allah. nanti langsung jawab ya. Siapa pemilik bibir manis menurut Bibi? Orang baik. Karena nggak mungkin dong Bapak bibir manis itu kan setelah saya tahu pandangan dari Bapak mengapa dinamakan bibir manis, berarti saya nangkapnya bibir manis ini adalah bibir orang-orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat afirmasi positif, baik, dan bisa membawa orang ke inspirasi baru. Itu lagi Pak. Ya, Oke. betul. Masya Allah saya merasa dari sini. Nggak terasa hampir 1 jam mungkin ya, hampir 60 menit. Kalau nggak ada cara sih saya lanjut ngobrolnya. Tapi insya Allah ini menjadikan batu loncatan agar bisa ketemu Ibu lagi di kandang kopi. Insya Allah malam minggu saya ngajak teman juga. Insya Allah. Di alun-alun Bangkalan ya. Silakan mau bergabung di alun-alun Bangkalan kandang kopi pukul 19.00 tepat waktu. Aduh, ada jadwalnya nih teman-teman, jangan sampai telat ya. Bibi terima kasih sama sudah berkenan hadir. Nggak tahu saya nggak bisa ngasih apa-apa ya, bingung ngasihnya ya, karena semua perkataan itu bahasa kerennya priceless gitu ya, nggak ada harganya. Bisa, Bisa diukur dengan harga gitu ya. Iya Bapak. Terima kasih, insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan teman-teman di podcast Bibir Manis yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube channel saya, Dede Rosadi Zeta. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak.